saya mengambil satu keputusan, kapal ini harus ditangkap. Tadinya saya berpikir ya paling cuma 20 ya, karena saya melihat ini yang sangat kecil. Ternyata kita bongkar semua sampai ke dalam, ada 36 dus. Banyak pemirsa saya, banyak penonton saya yang meragukan, benar nggak ada penangkapan itu, benar nggak 2 ton, bahkan lebih, benar nggak nilainya sekitar antara 5 sampai 7 triliun, dan benar nggak akan dimusnahkan. Terus terang, saya tidak akan main-main dengan narkoba. Ini komitmen dari saya sebagai pimpinan. Dari 3,3 juta pengguna narkoba per 2023, 1 juta ada di Sumatera Utara. Saya selaku Kepala BNN Republik Indonesia menyatakan perang terbuka kepada jaringan sindikat narkoba dimanapun mereka berada. Episode Akbar Faisal kali ini istimewa. Kami berada di Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam, tepatnya di dermaga Bea Cukai Kepri di Batam. Latar belakang kapal ini adalah kapal Sea Dragon, di mana lokasi penangkapan 2,1 ton sabu yang ditangkap di sekitar perairan ini. Episode ini akan menjelaskan dan membahas berbagai sisi, mulai dari proses penangkapan hingga pemusnahan dari sabu yang diperkirakan nilainya antara 5 sampai 7 triliun itu. Saya bersama dengan Kepala BNN, Komjen Pol Martinus Hukom, akan menjelaskan kepada Anda bagaimana situasi kapal ini di bawah sana. Kami akan masuk ke sana nantinya, di mana bunker-bunkernya dan seterusnya, dan kemudian apa sih yang dilakukan oleh BNN. Selain itu juga proses mulai dari penimbangan ulang, pengetesan hingga pemusnahannya, itu akan kita tunjukkan secara detail. Hal yang ingin kami tuju dari sini adalah gerakan besar bangsa ini untuk memberantas narkoba sedang berlangsung. Ekosistem yang dibangun oleh Kepala BNN yang baru setidaknya memberikan kita harapan bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Maka untuk itu silakan mengikuti episode kali ini, sebab kami menyiapkannya dengan khusus. Selamat menyaksikan. Saya sedang bersama dengan Kepala BNN, Pak Komjen Pol Martinus Hukom. Kita akan menunjukkan kepada para pemirsa Akbar Faisal Unsensor, di kapal inilah, setidaknya di 2 kapal ini, operasi besar yang dilakukan oleh BNN. Pak Kepala, silakan. Mohon izin Pak Kepala BNN, bisakah dijelaskan kepada para penonton saya apa yang terjadi di kapal ini, dan kemudian terjadi penangkapan yang luar biasa yang terbesar sepanjang sejarah pemberantasan narkoba? Ya, ketika kita berbicara tentang kapal ini, kita berbicara tentang satu proses yang panjang. Oke. Kita mendapat informasi dari teman-teman kita di luar sana, dan ini sebenarnya bentuk daripada salah satu strategi BNN hari ini, ya, yaitu melaksanakan kolaborasi dan kerjasama internasional. Oh ya? Ya, jadi kita mendapatkan informasi yang menurut saya ya sangat minim, tapi dengan bantuan kerjasama yang kuat antara kami dengan otoritas Thailand, kemudian dibangun namanya Joint Analysis dan Joint Intelligence Operasi antara BNN dan Bea Cukai, lalu kemudian kita bisa perlahan-lahan mengkonstruksikan satu informasi menjadi informasi yang sangat-sangat berarti, dan kita menemukan nama kapal ini kurang lebih 1 minggu sebelum penangkapan. Tapi sebelumnya dengan informasi yang sudah kita analisis itu, kita sudah mulai melihat bahwa ada pergeseran antara dari kapal ini menuju ke Laut Andaman, dan setelah itu ketika
kembalinya kapal ini ke perairan kita, dan kita saya mengambil satu keputusan sebagai pimpinan BNN RI. Saya mengambil satu keputusan, kapal ini harus ditangkap. Wow. Dan kita melakukan penangkapan. Kita pada saat itu belum yakin ada barang sebanyak itu di sini. Tapi hasil analisis kami dan intuisi intelijen kami mengatakan bahwa ya ada barang di sini. Dan ternyata benar. Dan ternyata benar. Pak Jenderal, bisa nggak kita ditunjukin situasi kapal ini? Karena banyak pemirsa saya, banyak penonton saya yang meragukan, benar nggak ada penangkapan itu, benar nggak 2 ton, bahkan lebih, benar nggak nilainya sekitar antara 5 sampai 7 triliun, dan benar nggak akan dimusnahkan. Mungkin kita bisa mulai dari situasi kapal ini dulu. Ya. Ya. Silakan, Pak. Ya. Wow. Kapal beneran ya? Ya, kapal beneran. Saya pikir kapal-kapalan. Di sini apa, Jenderal? Jadi di tempat ini kita menemukan kurang lebih 36 koli bungkus ya. Ya. Yang berisi satu koli itu 30 dus. Kecuali satu di antara 36 itu ada satu yang lebih kecil 20 dus. Dan di sini? Dan di dalam ini. Oke. Tadinya saya berpikir ya paling cuma 20 ya, karena saya melihat ini yang sangat kecil. Ternyata ini penuh ya? Penuh. Ini penuh. Mereka menyusun masuk ke dalam. Jadi karena kalau Bang Akbar lihat di sini kan dia tidak terlalu bukan utuh karena dia ada di lereng badan kapal, sehingga saya pikir wah ini paling 20. Ternyata kita bongkar semua sampai ke dalam, ada 36 dus. Dan itu totalnya sekitar dan totalnya kalau ditambah nanti dengan depan, nanti kita lihat di depan. Yuk, masih ada lagi? Masih ada satu lagi di depan. Jadi sebenarnya yang kita temukan pertama di depan. Oke. Depan itu ada kurang lebih 31. Saya pikir yang di atas yang besar saja cuma 31. Dengan lihat situasi kompartemen seperti ini, saya pikir paling 20 koli dan mungkin ya paling 150 kilogram. 1.500 kilogram. Ternyata di sini lebih banyak. Dan Abang bayangkan ketika barang itu mau keluar dari sini, itu sulit sekali karena kecil. Kolinya itu persis masuk sebatas ini. Dan ini dikunci ya? Dan ini dikunci, Okay. Ininya ini penutupnya, ya kan dia posisinya seperti ini. Oke. Dan pada saat kita menggunakan anjing pelacaknya Bea Cukai, ternyata di dalam sini. Di dalam sini dia itu kan anjing itu selalu kalau dia menemukan ada indikasi bahwa ada narkoba, dia akan perubahan perilaku. Dia akan cenderung diam di sini atau dia akan mencoba untuk menunjukkan. Dan ternyata dia diam di sini. Oke, kalau begitu kita lihat yang satunya. Ya. Pemirsa, kapalnya beneran kapal besi dengan mesin modern, tetapi digunakan untuk kejahatan narkoba. Di sini ya? Ya. Oke. Jadi kalau Abang lihat kompartemen ini kan lebih besar nih. Iya. Dan kemungkinan besar setelah mereka mengisi pertama di dalam. Iya. Setelah penuh baru di sini, karena sisanya tuh di sini lebih sedikit. Oh. Setelah di sana penuh dia taruh di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya pertama hitung di sini cuma 31, saya pikir wow, di dalam kayaknya lebih sedikit ya. Ternyata di dalam lebih banyak. Dan awak kapal dari kapal narkoba ini ada berapa orang yang ditangkap? Kita mengamankan 6 orang, 4 orang adalah warga Indonesia dan 2 adalah warga Thailand. Oke. Ya, dan kapten kapalnya orang Indonesia. Kapten kapal orang Indonesia? Kapten kapalnya orang Indonesia. Wow. Jenderal, apapun namanya, saya atas nama rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas operasi yang luar biasa ini. Karena seperti yang selalu saya katakan pada setiap konten saya menyangkut dengan narkoba, secara pasti kita terancam. Yeah. Dan operasi BNN yang luar biasa ini, apapun namanya, menurut saya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Makasih. Selamat, Jenderal. Siap, makasih.
seperti janji Badan Narkotika Nasional bahwa 2 ton sabu yang ditangkap di perairan Kepri ini akan dimusnahkan. Hari ini proses itu akan dilakukan. Sebelum menuju ke area pemrosesan yang tampaknya agak rumit, Anda lihat di belakang saya ini adalah narkoba yang ternyata totalnya sekitar 2,1 ton lebih sedikit. Oke, ini telah disetting semuanya dan ada 2.000 bungkusan. Saya telah meminta izin kepada penanggung jawab dari acara ini. Ini 1 kilogram. 1 kilogram dengan plastiknya itu kurang lebih 1 kilogram lebih beberapa gram karena dengan plastiknya. Ada beberapa setting, ini ada 270 bungkus, ada 540 bungkus sampai ke sini semuanya ya. Dan setelah acara ini nantinya, setelah setting ini, maka akan dipindahkan atau dilakukan pengetesan ulang baik beratnya maupun jenisnya sebelum masuk ke mesin proses. Tetapi satu hal yang pasti teman-teman sekalian, bahwa ini telah dilakukan seperti dengan janji BNN. Ada banyak keraguan terhadap BNN menyangkut dengan bagaimana mekanisme untuk penghancuran atau pemusnahan dari 2 ton yang ditangkap itu. Hari ini kita akan melihat bagaimana prosesnya. Kita lihat. BNN kali ini mencoba meyakinkan publik tentang seluruh mekanisme yang dilalui itu bisa dilihat dari proses-proses yang sedang Anda saksikan di tayangan ini. Beberapa orang diminta, beberapa pihak baik dari masyarakat biasa dan tokoh-tokoh masyarakat di Batam ini itu diminta untuk memilih tumpukan-tumpukan sabu yang Anda saksikan di layar saat ini. Mereka dipersilakan untuk memilih yang mana saja dan kemudian setelah itu dibawa ke meja pengujian ini. Ini petugas di sini telah disiapkan dan kotak-kotak yang berisi 1 kilogram sabu itu yang oleh masyarakat dipilih tadi dan di berbagai secara acak maksudnya, itu kemudian dites di laboratorium kecil yang ada di panggung juga. Anda bisa melihat prosesnya. Proses ini sebenarnya adalah untuk menjawab sekaligus meyakinkan publik bahwa mulai dari proses pengejaran, pemepetan, penangkapan kapal Sea Dragon yang memuat 2 ton lebih, tepatnya 2,1 ton lebih beberapa kilogram, kita harus mengapresiasi keterbukaan yang ingin ditunjukkan oleh BNN dan ingin menyampaikan pesan bahwa segala kekhawatiran itu tidak akan terjadi pada kali ini. Dan selanjutnya kita menyaksikan pembakarannya. Pemirsa, ini para pelakunya, para tersangkanya. Ada dari Indonesia, ada dari Thailand, dan ada dari Myanmar. Ini para pelakunya, itu alat pecahannya, dan kemudian setelah kita menuju ke sana nantinya di pemusnahan. Oke, kita saksikan. Pemirsa, coba kita lihat, ini prosesnya. Mesin ini sebenarnya, insinerator ini sebenarnya kapasitasnya kecil. Tetapi karena ini adalah pembuktian kepada masyarakat bahwa pemusnahan itu benar terjadi, maka kemudian kita tunjukkan di sini. Seluruh proses ini telah direncanakan dengan baik antara para pihak, BNN, Angkatan Laut dan segala macam gitu ya. Coba kita lihat. Ada 2 mesin yang disiapin untuk itu. Kan kemudian ini udah nyala, itu di dalam itu apinya sudah mulai nyala dan disaksikan ya. Iya, telah dilaksanakan pemusnahan barang
bukti narkoba Dibutuhkan yang waktu langsung 1 jam untuk dilakukan oleh pemusnahan ini. seluruh elemen barang bukti kejahatannya telah dihancurkan oleh negara. Saya akan mengambil Sekali lagi, satu terima juga kasih untuk kita dibakar di semuanya. dalam. Kita Anda bisa lihat. bersatu-padu. Oke. Ayo gerakan rakyat untuk memberantas narkoba. Lihat ya. Sekali lagi kita Lihat. beri tangan yang sangat meriah 1 kilo. untuk Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang telah hadir pada Ya, lihat. Bapak Kasal Kita lihat. dan semua Ya. stakeholder yang hadir, Bapak Kepala Sudah masuk semuanya. Kepresidenan yang Ini akan berusaha dibakar luar sekitar biasa, 1 jam. anggota Oke. Dewan Komisi 3. Pemirsa, coba Anda lihat, tadi prosesnya panjang, tapi ini sekarang ada 2 mesin insinerator yang telah membakar sebagai bukti kepada masyarakat. Tetapi alurnya yang bertonton itu nantinya akan dibawa ke sebuah tempat hari ini juga setelah acara ini untuk dibakar. Saya bersama dengan Kepala BNN, Pak Jenderal. Apresiasi saya untuk acara ini, tetapi apa yang bisa disampaikan pada peristiwa dengan pembakaran dan mesin ini? Ya, orang akan bertanya-tanya kenapa hanya ada 2 tempat. Yang pertama adalah kapasitas daripada mesin insinerator ini adalah paling 1 jam itu bisa hanya membakar kurang lebih 15 sampai 20 kilogram. Jadi ini tadi kalau tidak salah ada 30 kilo, artinya kita butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk 15 kilo. Dan kalau saya hitung-hitung kalau kita bakar semua di sini untuk 1 tempat ini saja dengan 2 insinerator ini Butuh berapa hari? kita butuh waktu kurang lebih sekitar 20 hari. 20 hari. 20 hari. Oke. Itu pun juga harus istirahat nih. Karena dia tidak bisa dia tidak bisa satu kaligus membakar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pemindahan itu akan kita awasi sampai terakhir, bahkan kita melibatkan rekan-rekan pers dan para tokoh agama atau tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengawasi kita. Terlibat gitu. Ya. Ini luar biasa karena ini pemirsa, Anda bisa lihat tadi ribuan warga menyaksikan. Setidaknya BNN telah memulai sebuah proses di mana kemudian ini menjadi masalah kita. Tapi pidatonya tadi membuat saya bergidik tadi itu. Perang terbuka ya? Perang terbuka. Perang terbuka. Ya, ya kita perang dalam arti penegakan hukum, bukan perang dalam arti konsepnya perang. Ya. Karena perang sebagai spirit, bukan perang sebagai konseptual. Itu Ya. harus dibedakan. Ya. Perang sebagai spirit itu artinya semangat untuk terus melakukan pengejaran. Karena perang konseptual artinya membunuh itu tidak boleh dalam penegakan hukum. Oke. Ya. Jenderal, terimalah apresiasi kami. Siap. Seluruh masyarakat yang menyaksikan ini. Semoga Siap. berikutnya semakin sukses lagi gitu ya. Makasih. Dengan segala keterbatasan. Siap, terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya. Ini adalah lokasi kedua pemusnahan. Yang pertama tadi di alun-alun Balai Kota Batam, itu adalah pemusnahan pertama, itu hanya sekitar 20 kilo kalau saya tidak salah. Tapi inilah tempat untuk pemusnahan yang 2 ton ini. Anda bisa lihat, ini jumlahnya dengan penuh alat keamanan untuk menyaksikan penghancuran ini. Perlu kami pertegas seperti ini karena masih banyak masyarakat yang meragukan apakah benar jumlahnya 2,1 ton, apakah benar dimusnahkan dan apakah benar itu sabu. Peristiwa-peristiwa sebelumnya membuat banyak orang meragukan itu. Kami bisa paham, BNN bisa paham, tetapi hari ini membuktikan bahwa semua itu bisa dilakukan. Proses selanjutnya akan kita masukkan dalam insinerator yang besar. Nah, itu akan berproses dan habis 2 ton ini. Membutuhkan waktu sebenarnya. Saya bersama dengan Pak siapa? Kurniawan. Pak Kurniawan, pemilik dari tempat ini. Karena BNN tidak punya fasilitas untuk membakar dan memusnahkan dalam jumlah seperti ini, maka kerjasama dengan pihak ketiga. Dengan Pak Kurniawan yang punya insinerator ini. Dan ini adalah mesinnya. Coba dijelasin Pak Kurniawan. Ini mesinnya, ini temperaturnya sekitar 788 derajat. Tapi nanti setelah materialnya diisi, temperaturnya akan bertambah terus. Maksimal temperatur bisa mencapai 1400 derajat. 1400 derajat. Nah, dengan jumlah yang ini, menurut Pak Kurniawan bisa dibakar dalam waktu Kita estimasi mungkin sekitar 3-4 jam. 3-4 jam untuk membakar semua ini. Pemirsa,
proses pembakarannya harus sempurna, sebab apabila tidak sempurna maka bekas dari pemusnahan itu masih bisa dimanfaatkan oleh para pemadat. Jenderal, yang agak miris bagi saya, karena saya ikut membuat video pendek setelah operasi ini berhasil, adalah respon dari masyarakat itu banyak yang mengapresiasi, tetapi kok banyak juga yang skeptis gitu. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah benar 2 ton? Apakah nantinya benar-benar yang dibawa ke pengadilan 2 ton? Siapa tahu berkurang. Ada yang lebih lucu lagi, apa nggak diganti dengan batu tawas gitu kan? Yeah. Kemudian apakah orang-orang yang diproses dan seterusnya dan seterusnya. Menurut saya ini berbahaya. Pada saat BNN, karena saya tahu betul bagaimana teman-teman di BNN total untuk melakukan berbagai hal, respon dari masyarakat itu ada yang seperti ini. Tidak bisa disalahkan juga. Ada beberapa cerita di masa lalu yang membuat mereka bertanya seperti itu. Tapi seperti apa sebenarnya ekosistem baru atau ekosistem yang sedang dibangun di BNN di masanya Pak Jenderal Martinus Hukum memimpin BNN? Ya, yang pertama Bang, saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa saya turut prihatin dengan ketidakpercayaan publik terhadap masyarakat. Karena kenapa saya prihatin? Karena ya ada faktanya bahwa ada kasus-kasus tertentu yang kemudian membuat narasi itu terbangun dengan fakta, dan itu saya sangat memaklumi dan memahami betul suasana kebatinan masyarakat di tengah-tengah ancaman narkoba terhadap warga kita, masyarakat kita. Tapi di satu sisi ada oknum-oknum tertentu yang mencoba untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan pribadi dari ini. Dan itu bagi saya adalah suatu keburukan moral seorang penegak hukum. Tapi dalam merespon itu, saya berharap bahwa kritik ini bukan membuat kami lalu terus menjadi kecil hati, tapi kami berusaha untuk menampilkan sesuatu yang memang harus kembalikan public trust itu kepada penegak hukum. Yang pertama, kami mulai dari diri kami sendiri sebagai seorang pimpinan harus punya integritas. Dan terus terang, saya tidak akan main-main dengan narkoba. Ini komitmen dari saya sebagai pimpinan, dan itu sudah saya buktikan sejak saya masih muda menjadi seorang polisi, dan sampai hari ini. Kebetulan ya saya terlalu lama di dunia anti teror, jadi saya tidak pernah berhubungan dengan kasus-kasus seperti ini, dan inilah panggilan hati nurani saya kedua setelah anti teror adalah narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bangun satu sistem yang transparan sehingga publik dapat menilai sendiri apakah pendapat mereka itu menjadi suatu pendapat yang general atau kasuistik, sehingga publik akan bisa memilah-milah. Oh, ini artinya yang melakukan itu adalah oknum. Masih ada banyak oknum-oknum yang lain yang kira-kira mempunyai integritas. Itulah yang harus yang sementara kami bangun di BNN. Kebetulan hari ini saya menakodai kapal besar yang namanya BNN, yang hari ini menjadi sorotan publik. Itu Bang, kira-kira Bang. Yang saya pahami Jenderal bahwa BNN, bukan cuma BNN tentu saja, ada banyak lembaga lain, itu penuh dengan keterbatasan. Ya, anggaran yang kecil, SDM yang minim,
wilayah operasi yang begitu luas dan segala macam. Jika diperhadapkan dengan ancaman narkoba hari ini, sebenarnya saya ngeri membayangkan akibatnya. Tetapi setidaknya gini, ini mungkin agak klise ya, tapi perlu masyarakat mendengarkannya. Apa cara yang Anda lakukan agar kemudian apa yang dilakukan BNN setidaknya menyelamatkan generasi muda kita dari ancaman narkoba itu bisa lebih efektif? Ya, ini hal yang kedua menjadi pemakluman saya, Bang. Yaitu negara dalam keterbatasan anggaran dan efisiensi. Maka strategi kami selama di BNN ini adalah melakukan kolaborasi. Tadi baru saja saya mengumpulkan seluruh kepala BNNP seluruh Sumatera dan juga saya mengundang Kanwil Bea Cukai seluruh Sumatera. Untuk apa? Untuk kita melakukan suatu kolaborasi. Kolaborasi ini akan membatasi atau menyelesaikan problem keterbatasan finansial tadi. Maka kekosongan-kekosongan atau hal-hal yang tidak terlihat oleh BNN masih bisa terlihat oleh stakeholder-stakeholder yang lain. Sehingga source sumber daya yang ada di masing-masing stakeholder ini yang kita efektifkan sesuai dengan anggaran yang ada untuk mengisi kekosongan keterbatasan sumber daya tadi. Tapi ya lebih baik lagi jika memang fokus kita adalah bagaimana kita menyelesaikan problem narkoba ini dengan memang sumber daya yang lebih khusus dan lebih lebih ideal, karena yang kita hadapi adalah kekuatan besar yang memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar. Mereka adalah organisasi kejahatan yang mempunyai keuntungan mungkin 1000 kali lipat dari kos produksi yang mereka gunakan untuk memproduksi 1 kilogram metamfetamin yang mungkin tidak sampai 1 juta rupiah, lalu kemudian mereka bisa menjualnya dengan ribuan kali lipat menjadi 1 sampai 3 miliar rupiah di pasar-pasar gelap. Dan ini bukan hal main-main. Kita sedang berhadapan dengan selain biaya yang besar, godaannya juga menjadi sangat besar. Itu, Bang. Dulu ketika saya masih di Parlemen Jenderal, Anda tahu itu narkoba adalah salah satu kasus atau sektor yang mendapat perhatian saya. Saya punya banyak cerita yang menyedihkan menyangkut ini karena kampung saya di Sulawesi Selatan, kampung saya langsung itu rusak oleh narkoba. Saya sedih menjelaskan soal ini. Tetapi yang saya mau katakan begini, identifikasi saya ketika saya masih di DPR dulu menyangkut dengan narkoba itu adalah seluruh keterbatasan tadi itu, ya anggaran dan segala macam, itu bisa diminimalisasi menjadi sebuah kerja yang luar biasa jika saja seluruh stakeholder itu berkoordinasi penuh dan saling mendukung. Ya angkatan laut, ya bea cukai, ya kepolisian, ya mungkin juga angkatan udara, macam-macam. Apakah itu terjadi, Jenderal? Kalau Bang Akbar melihat operasi kita kapal Sea Dragon ini adalah operasi yang menurut kami adalah suatu operasi yang ideal. Karena saya melibatkan semua stakeholder. Angkatan laut ada, Polri ada, bea cukai ada, dan bahkan BAIS kami libatkan, BIN kami libatkan di kawasan ini, kawasan perairan Selat Malaka ini. Dan menurut saya itu konsep yang sesuai dengan strategi yang BNN lakukan, yaitu kolaborasi. Dan ini juga seperti tadi saya katakan adalah meminimalisasi, mengefisiensi anggaran-anggaran yang selama ini harus dikeluarkan untuk suatu operasi yang sangat besar. Tapi dengan kolaborasi, contohnya sebagai contoh, BNN tidak punya kapal. Yang punya kapal adalah bea cukai. Kan tidak mungkin BNN akan mengeluarkan biaya operasi dengan satu kali pelayaran dengan menggunakan kapal untuk mengejar target itu kan ratusan juta. Dan tidak perlu BNN mengeluarkan itu karena pos anggaran untuk operasi laut itu sudah ada di Angkatan Laut dan bea cukai. Maka itu cukup dikonsolidasikan saja. Sangat cukup. Kita konsolidasikan saja. Dan terus terang saya
dua hal yang saya ucapkan terima kasih, Bang Akbar. Yang pertama adalah payung hukum ya, kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden dengan asta citanya, lalu kemudian dijabarkan oleh Menko Polkam dalam bentuk Des pemberantasan narkoba, sehingga wadahnya sudah terbentuk secara fungsional. Dan yang kedua, tinggal bagaimana stakeholder yang di bawah koordinator Menko Polkam ini memaknai kebijakan dari Presiden dan Menko itu tadi. Menurut Anda, ya mau tidak mau kita harus bicara tentang pemerintahan yang baru ya. Menurut feeling Anda, pengalaman Pak Jenderal sebagai pimpinan di BNN, Presiden baru kita Pak Prabowo Subianto berkomitmen membantu, mendukung dan seterusnya untuk soal narkoba seperti ini ya, Jenderal ya? Saya pikir awal yang baik itu ketika beliau menciptakan Asta Cita. Oke. Asta Cita, selama kami menjadi polisi dan kami melihat beberapa presiden yang memang kami alami ketika menjadi seorang polisi ini, rasa-rasanya ya baru kali ini seorang Presiden Jenderal Prabowo Subianto fokus, ada satu klausal dalam Asta Citanya tentang pemberantasan narkoba. Ada itu ya? Ya, jadi Asta Cita ke-7 itu bunyinya bahwa reformasi hukum, kemudian pemberantasan korupsi dan pemberantasan penyelundupan dan narkoba. Lalu kemudian mengapa ini menjadi concern beliau? Saya sangat yakin beliau punya data intelijen tentang narkoba tadi, sehingga intuisi intelijen mengatakan bahwa ini harus diselesaikan ketika kita membangun suatu upaya untuk mengentaskan kemiskinan, mengeluarkan masyarakat generasi muda khususnya dari kekurangan gizi. Ada obstacle yang memang harus kita tangani secara khusus. Ya salah satunya adalah narkoba ini, karena dia merupakan antitesis atau paradoks dari pendekatan yang Presiden hari ini sedang bangun bersama-sama dengan kementerian lain. Oke. Ya. Jenderal, saya rasa perlu kita mengirimkan sinyal kepada para pihak, kepada masyarakat kita tentang sudah seberapa jauh sih sebenarnya penyebaran efek narkoba ini. Ada nggak BNN punya catatan tentang, kalau kita mau bicara tentang daerah ya, yang paling berisiko hari ini tentu saja semuanya berisiko. Tapi mungkin ada 10 besar atau 5 besar barangkali daerah yang harus radarnya itu diangkat lebih tinggi lah. Jadi kita melihat dari dua perspektif, Bang. Perspektif supply dan perspektif demand. Kalau dari perspektif supply, maka radar kita tuh harus terangkat di laut yang kita sedang duduk ini, Bang. Di perairan Kepri. Perairan Kepri sampai ke Pulau W. Ini adalah jalur supply yang paling diminati oleh para produsen narkoba ini, terutama yang datang dari Myanmar. Lalu kemudian perbatasan Kalimantan Barat bagian utara dan perbatasan Kalimantan Utara bagian utara serta pesisir Kampung Abang tadi itu, pesisir barat seluruh pulau Sulawesi. Oh ya. Kenapa? Dia berhubungan langsung dengan laut Selatan. Laut internasional, terutama yang datang dari Tawau. Itu dari perspektif supply. Lalu dari perspektif demand, pengguna, siapa yang paling besar penggunanya? Ya, pengguna yang paling besar itu secara survei prevalensi kita ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara? Iya, jadi dari 3,3 juta pengguna narkoba per 2023, 1 juta ada di Sumatera Utara. Sisanya di Jawa Timur, Jakarta, kemudian di Sulawesi Tengah. Jadi dua sinyal yang Abang minta tadi itu, dua-dua itu kita pasang radarnya lebih tinggi lah. Radarnya lebih tinggi di situ. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke. Yang menarik pada kegiatan kita di Kepri dan di Batam saat ini, Jenderal, adalah pemusnahan. Ya. Jadi ternyata BNN pemirsa telah menyiapkan sebuah skenario
salah satunya adalah untuk melawan stigma-stigma yang tidak bersepakat dengan gerakan besar ini. Ya kita tidak bisa salahkan juga. Apa yang saya maksud adalah, pertama itu adalah penimbangan. Jadi prosesnya seperti itu. Ditimbang dulu nanti sebelum dimusnahkan. Jadi video yang barusan Anda sampai lihat tadi di bagian awal dari episode ini, itu mekanismenya seperti itu. Ditimbang dulu, benar nggak beratnya seperti ya pada saat di penangkapan. Yang kedua adalah jenisnya, benar nggak sabu. Siapa tahu diganti misalnya dengan batu tawas. Anda pasti masih ingat, ada di media sosial itu sabu apa tawas, kira-kira seperti itu. Akan dites, benar nggak sabu. Yang ketiga adalah pemusnahannya. Pemusnahannya bukan hal yang sederhana. Alat yang dimiliki oleh BNN itu hanya bisa 5 kg untuk sekali pemusnahan, dan itu butuh berjam-jam. Nah, untuk kali ini ada kerjasama dengan pihak ketiga, entah siapa, tetapi itu bisa sekitar 20 kilo untuk 1 jam. Lebih cepat. Tetapi setidaknya telah dilakukan segala upaya untuk menarik kembali kepercayaan publik. Jenderal, pertanyaan saya, seperti itukah yang dilakukan di BNN hari ini menyangkut dengan proses yang baru saya jelaskan? Ya, begini Bang. BNN sebenarnya sudah punya semacam ritual ya, ritual rutin di setiap penangkapan. Setiap penangkapan itu akan diawali dengan perhitungan berat, lalu kemudian bagaimana penyimpanan, memberikan label barang bukti, lalu kemudian dibawa ke ruang penyimpanan, lalu kemudian pada saat ekspos akan dibawa ke tempat ekspos, dan itu merupakan suatu proses dengan sistem pengamanan yang sangat ketat sekali. Apalagi dengan kasus yang begitu besar. Kita semakin besar satu kasus dan semakin banyak barang buktinya, itu kan semakin banyak perhatian orang. Di tengah-tengah perhatian keramaian orang itu, selama untuk menggunakan untuk memanfaatkan niat jahat seseorang itu sangat mungkin dan sangat sangat besar sekali, atau sangat celahnya itu cukup besar. Kenapa? Orang bisa melakukan sesuatu kejahatan di tengah keramaian ketika sistem pengawasan itu tidak berjalan. Iya, betul. Maka mungkin nanti Abang bisa lihat dari awal penangkapan hari ini sampai hari ini kita meminta untuk dikawal, diamankan oleh dari Brimob, dari Angkatan Laut, dan juga dari BNN. Itu niat baik kita untuk melakukan pengamanan tersebut. Yang berikutnya adalah setelah nanti dibawa ke tempat pemusnahan, di situ juga kita akan melakukan penimbangan secara ini. Kita mulai menyusun dulu supaya masyarakat mudah menghitungnya. Kan kalau disusun seperti bata itu kira-kira ya, nanti kan orang ada melihat yang panjang berapa kotak, ke bawah berapa kotak, tinggal dikali. Artinya masyarakat bisa melihat beneran barang itu jumlahnya sama. Ya. Lalu kemudian kami akan minta masyarakat, tokoh agama, kemudian wartawan, tolong kalian ambil secara acak semaunya Bapak Ibu sekalian dan bawa ke tempat pengujian. Ya. Di situ akan ditimbang 1 kilogram berapa? Satu bungkus berapa kilogram? Itu biasa rata-rata 1, sekian. Nah, tinggal dikali rata-rata, karena kemarin kita menjumlahkan secara bruto itu 2.115.000 gram. Ya. Jadi sebenarnya bukan 2 ton tapi 2,1 ton. 2,2. 2,2. Iya, 2,1 ton. 2,1 lebih sedikit ya. 2.115.000. Iya. Ya, jadi itu akan bisa dihitung. Maka nanti saya minta juga kepada para wartawan, setiap ekspos itu mereka harus punya ketajaman kembali ke data awal, yaitu ketika press release jumlahnya berapa. Kalau dihitung kok tidak sama ini. Nah, tinggal dicek kenapa tidak sama. Betul. Jumlahnya maupun jenis barang buktinya. Sebenarnya simple.
Ritual itu kita udah lakukan selama ini. Tapi kali ini tampaknya pertaruhannya lebih besar. Lebih besar. Karena kenapa? Karena Sudah banyak yang skeptis betul. gitu ya. Iya. Terakhir Jenderal, apapun namanya, saya rasa tetangga kita juga harus dilibatkan. Saya tahu bagaimana BNN mengajak teman-teman pemberantasan narkoba dari Thailand, mungkin juga dari Malaysia dan segala macam. Tapi ada satu negara yang tampaknya harus dicolek lebih jauh nih. Myanmar, ya. di mana di salah satu negara bagian di sana itu pusat produksi narkoba dan mereka mengendalikan daerahnya sendiri. Tampaknya pemerintah di sana itu loss terhadap daerah ini. Ya. Apa yang ingin Pak Jenderal katakan, terutama kepada komunitas diplomasi kita di Jakarta untuk isu seperti ini dengan situasi yang ada? Ada dua hal yang sudah saya lakukan mendahului kasus ini, Pak. Ya. Yang pertama, saya sudah ketika dipanggil ratas Menko Polkam dengan Presiden, saya sudah laporkan juga kepada Presiden bahwa isu-isu narkoba ini harus menjadi isu bukan saja isu nasional, tapi harus menjadi isu regional. Karena produsennya bukan di sini. Ya. Lalu kemudian saya juga beraudiensi dengan Menteri Menteri Luar Negeri. Saya juga menyampaikan hal yang sama. Dan supaya dari kebijakan beliau, Pak Presiden, itu akan kita maknai bersama-sama. Jangan BNN sendiri, tapi itu sudah disampaikan ke Menteri Luar Negeri. Dan bahkan saya sudah pernah beraudiensi juga dengan Kepala BIN. Dan ini kita sudah punya satu persepsi untuk bagaimana melihat isu narkoba ini menjadi isu regional. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah melibatkan negara tetangga yang ada di Myanmar sana, yaitu Thailand, dan saya juga Malaysia. Saya sudah pernah berkunjung ke sana dan mengajak mereka untuk melihat isu ini supaya kita punya persepsi yang sama bahwa yang terancam itu adalah stabilitas keamanan dan kemanusiaan di Asia Tenggara. Dan kemudian saya sudah juga pernah bahkan saya mengundang salah satu ahli Myanmar yang ada di UNODC untuk bagaimana membrief saya tentang situasi di sana, di Myanmar sana. Dan ini cukup bagus sekali, dan ini menjadi satu semacam pengetahuan baru buat saya bahwa ada faksi-faksi yang terlibat di sana yang tidak bisa kita tidak bisa datang secara officially seorang penegak hukum. Iya. Sebab kayaknya dia punya seperti pemerintahan sendiri. Nah, itu dia, Pak. Pasukan sendiri. Jadi gitu. di sana itu ada namanya Sun State yang tidak tunduk kepada pemerintah Myanmar. Di dalam Sun State itu sendiri ada dua wilayah yang kita kenal dengan nama Wa State. Itu juga punya militer sendiri. Jadi menurut saya ini harus melakukan operasi pendekatan politik di atas, di level pengambil kebijakan, khususnya Menteri Luar Negeri dan mungkin duta besar di sana yang harus kita dekati. Dan yang kedua adalah pendekatan militer dan intelijen, karena ada militer yang harus kita hadapi di sana. Intelijen lebih mendalam lagi. Dan saya akan mencoba bicara dengan BAIS, dengan BIN untuk bagaimana kita berpikir pendekatan komunitas intelijen kawasan, Bang. Ini lebih penting daripada kita menangkap di sini di wilayah kita, seperti kita sebagai seorang petinju yang bertahan tinggal tiap hari dipukul, sementara di sana pukulin terus gitu, Bang. Ya. Nah, kira-kira seperti itu penyelesaiannya, Bang. Jenderal, selamat atas prestasi besar ini. Terima kasih, Bang. Saya percaya Jenderal Martinus Hukong. Siap. Kita sudah lama berteman dan belum pernah Anda mengecewakan saya untuk seluruh tugas-tugas Anda. Siap. Makasih. Mulai dari Densus 88 hingga sekarang. Siap. Tolong sampaikan salam hangat saya kepada seluruh agen BNN di seluruh Indonesia. Siap. Terima kasih, Bang, atas apresiasinya. Pemirsa, ini adalah kesepakatan besar. Saya ingin mengajak Anda semuanya, kita semuanya, untuk bersama berkomitmen. Dalam hal ini, karena BNN adalah lembaga negara yang ditunjuk resmi untuk pemberantasan narkoba, mari kita bersama di sini. Bahwa kemudian ada beberapa kekecewaan di masa lalu, saya paham. Tetapi ayo kita mulai. Sebelum kekejaman dan kekejian narkoba itu mengenai keluarga kita masing-masing. Saya tidak pernah bisa membayangkannya.
Mari bersama memberantas narkoba. Terima kasih telah menyaksikan percakapan yang luar biasa ini.